Dari ruang kelas menuju kursi legislatif. Menarik ya, bagaimana seorang dosen akhirnya memilih terjun ke dunia politik. Nah, sebenarnya seperti apa perjalanan itu? Dan bagaimana pengalaman sebagai akademisi membentuk cara pandang dalam melihat berbagai persoalan di masyarakat, termasuk tentang kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast obrolan orang dalam yang disiarkan langsung di channel YouTube DPRD Jombang. Masih bersama saya Eka, kita akan ngobrol soal agenda politik lengkap dengan celetukan, tawa, dan insight dari para orang dalam. Namun kali ini kita tidak hanya membahas tentang agenda politik, kita memiliki kesempatan untuk tahu siapa sosok di balik peran tersebut, bagaimana perjalanan awalnya, latar belakang yang membentuk hingga terjun ke dunia politik sampai sekarang. Karena setiap di balik keputusan besar terdapat sesuatu yang jarang kita dengar, dan kali ini kita punya kesempatan untuk mengulik lebih dalam dari sumbernya secara langsung. Baik, senang sekali sudah hadir bersama saya Gus Makin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat. Sudah sarapan atau sudah ngopi hari ini? Alhamdulillah sudah. Nah, luar biasa. Luar biasa. Ini ada kopi Excelsa yang sudah ada di hadapan kita dan juga ada Tiber nih, yang produk asli Jombang semuanya. Alhamdulillah. Nah, Gus Makin ini adalah salah satu anggota DPRD yang ada di fraksi atau ada di Komisi A ya? Ya, Komisi A. Nah, mungkin untuk mengawali, mungkin Gus Makin bisa perkenalan dulu untuk menyapa teman-teman Ordel nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Makin. Alhamdulillah, saya berasal dari fraksi Gerindra. Saya saat ini ada di Komisi A, bidang hukum dan pemerintahan. Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang, saya Pak Makin dari Dapil 4. Dapil 4 jadi Perak, Bandar, Gudo, dan Ngoro. Gitu. Oke, dari Dapil 4 sekarang berada di Komisi A. Komisi A itu yang membidangi tentang pemerintahan dan juga hukum. Oke, baik teman-teman Ordel. Nah, karena kita di sini ingin mengulik lebih dalam nih, bagaimana perjalanan awal dari sosok Gus Makin. Nah, kali ini saya sempat stalking sedikit. Katanya Gus Makin ini selain menjadi politisi, khususnya menjadi anggota DPRD, Gus Makin juga menjadi dosen ekonomi di salah satu universitas di Kabupaten Jombang. Mungkin bisa dijelaskan mana karir yang dilakoni terlebih dahulu, apakah dosen terlebih dahulu, atau mungkin nanti Gus Makin juga bisa menjelaskan perjalanan awal nih karir Gus Makin selama ini. Ya, jadi basic background utama saya sebetulnya adalah seorang pendidik dosen. Alhamdulillah saya mulai ngajar di Universitas Darul Ulum Jombang itu mulai tahun 2013. Jadi perjalanannya itu dari dosen dulu baru masuk ke ranah politik. 2013 saya mulai ngajar di Fakultas Ekonomi. 2014-nya diajak untuk bergabung dengan Partai Gerindra, dan alhamdulillah ketertarikan itu ternyata diamini juga oleh masyarakat. Jadi ya alhamdulillah gayung bersambut, sehingga saya sejak dari tahun 2014 itu masuk ke dunia politik. Tapi alhamdulillah dua-duanya tetap jalan. Jadi saya hingga saat ini pun di hari Sabtu dan Minggu saya tetap mengamalkan ilmu di kampus Universitas Darul Ulum Jombang. Oke, baik, keren sekali. Itu nanti saya akan tanya juga bagaimana manajemen waktunya, bagaimana kedisiplinan yang dibangun seperti itu. Tapi tadi Gus Makin bilang kalau yang awal terlebih dahulu adalah menjadi dosen, seperti itu, baru terjun ke dunia politik. Saya pengen tahu nih, ada alasan khusus nggak sih Gus?
Apa yang melatar belakangi akhirnya tertarik nih masuk ke dunia politik? Apakah ada suatu kegelisahan yang membuat Gus makin kayak aku harus menjadi berkontribusi nih dalam panggung legislatif untuk mungkin menyampaikan aspirasi tertentu yang berangkat dari kegelisahan itu, atau alasan lainnya mungkin bisa diceritakan? Alhamdulillah jujur sebetulnya cita-cita awal enggak ada di dunia politik itu enggak ada. Ya ini satu keberkahan aja. Jadi ini saya cerita apa adanya aja lah. Boleh, silakan. 2013 itu saya ingat betul waktu itu saya dipanggil Abah, ya Mas Duki Abdurrahman Al-Hafidh waktu itu. Eh, Saat itu kebetulan ada acara hallnya Gus Dur. Waktu itu putrinya Gus Dur, Mbak Yeni, itu hadir di sana bertemu dengan Abah. Bertemu dengan Abah, ngobrol-ngobrol, ditanya suaminya Mbak Yeni, Gus Dohir waktu itu, apa pekerjaanmu? Anu Yai, kula DPR Yai, wakil rakyat. Waktu itu beliau memang jadi DPR RI dari Gerindra. Oh ya wis tak dongakno supaya iso manfaat lah. Sepulang dari acara itu, saya dipanggil sama Abang. Le mrene oleh awakmu dadi DPR Pak lu. Saya itu kaget. Saya sama istri kaget loh. Anu, saya manggil ayah, ya jadi DPR itu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Ada proses pencalekan, ada harus masuk partai apa gitu. Enggak wes, pokoknya awakmu dadi DPR. Loh, saya juga bingung. Aku mari ketemu bojone Yeni di acara anu hal itu. Lah terus pripun? Ya wes pokoknya dadi DPR. Saya kan waktu itu ya nggak mau debat lah sama orang Orang tua. tua, oke. Katanya istri saya wis diturut ya. Terakhir saya diberitahu lagi, dipanggil, diajak ngobrol. Ngene lho Le, toton niatmu. Jadi amalkan ilmumu itu jangan hanya di kampus. Oke. Jadi amalkan ilmumu itu di pemerintahan maupun masyarakat. Oh ngoten ta maksudnya jenengan. Ya sudah wes bismillah toton mulai saiki niat awal itu yang harus tanda kutip ditata itu adalah untuk mengamalkan ilmu. Jadi, oh ya sudah artinya sih waduh kan dunia politik kan baru bagi saya. Betul, apalagi dari perpindahan pendidikan ke politik ya. Saya biasa megang ngajar ekonomi manajemen, saya ngajar manajemen. Terus saya harus langsung masuk ke dunia politik yang tanda kutip penuh dengan hingar-bingar dan lain sebagainya itu. Akhirnya saat itu, ya kebetulan saat itu ketua DPC-nya Gerindra Jombang saya kenal banget. Jadi Pak Sis waktu itu, wah luar biasa ini kalau jenengan mau masuk, akhirnya mau ikut bergabung. Iya, insya Allah saya siap karena ini perintahnya Abah. Jadi ya sudah lah. Alhamdulillah dengan niatan awal yang ditata itu saya jadi sepaham oh gini jadi konek niatmu melbu politik itu salah satunya adalah untuk mengamalkan ilmu awakmu oleh dua ganjaran dua hadiah nopo ya awakmu oleh ganjaran ngamal ilmu ya awakmu oleh apa ya istilahnya kepuasan batin ya oh gitu ya nah makanya dengan bismillah ya sejak saat itu 2013 setelah itu saya masuk mulai belajar. Saya dulu lucu pertama itu belajar. Tapi alhamdulillah karena saya juga sering membaca buku manajemen, jadi saya mulai mempraktekkan ilmu bagaimana memanage sesuatu itu untuk mencapai goal. Jadi saya waktu itu ya membuat skema secara terstruktur. Oh gini dah cara membuat bagaimana trik kalau dalam strategi marketing mix. Oh iya, saya juga belajar itu. Betul marketing mix dan lain-lain. Marketing mix, bagaimana personal branding, bagaimana kita disukai orang, bagaimana kita bisa masuk ke hati. Jadi bagaimana kita caranya mencuri hati masyarakat.
untuk suka kepada kita. Jadi cocok antara ilmu yang kita pelajari bisa kita praktekkan. Jadi alhamdulillah saya pertama kali terjun ke masyarakat yang namanya kan personal branding ya. Betul. Kita menawarkan diri kita kepada masyarakat. Tanggapan masyarakat itu alhamdulillah bagus. Jadi, "Lah apa Gus kok melu-melu nang politik?" Dan saya bilang, "Saya menjalankan amanatnya Abah, saya harus bisa mengamalkan ilmu yang saya miliki." Jadi, perintah awal yang suruh mengamalkan ilmu ke masyarakat dan pemerintahan itu saya sampaikan ke masyarakat. "Oh, ya ya Gus, siap siap siap." Alhamdulillah ya karena geduk tular itu ya itu akhirnya tertarik ke masuk ke dunia politik sampai keterusan loh. Ya sampai 3 periode ya kalau berarti dari 2014 sampai sekarang. Iya. Memang sih, terlepas dari persyaratan teknis mungkin yang pencalekan dan lain-lain, ada satu hal yang memang sangat berat yang harus kita ampu sebagai politisi, yaitu mengemban tanggung jawab besar menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi personal branding itu kan tidak bisa dibentuk dalam satu kali pertemuan, misalnya dalam satu kali kampanye. Dan Gus Makin berhasil mencuri hati masyarakat. Mungkin sebelum itu Gus Makin juga sudah sering nih ngobrol dengan masyarakat walaupun bukan sebagai politisi, sehingga masyarakat melihat Gus Makin sebagai pribadi yang bisa dipercaya untuk mengemban tanggung jawab, untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Nah, saya ingin tahu sebelum masuk ke dunia politisi pun, apakah Gus Makin sudah aktif mungkin di komunitas tertentu atau di organisasi-organisasi sosial tertentu, sehingga masyarakat juga mudah nih memberikan hatinya kepada Gus Makin untuk mewakili mereka di panggung legislatif. Jadi kalau komunikasi politik ya alhamdulillah saya dulu juga pernah punya usaha di pertukuan Simpang 3. Ada forum namanya, Forum Pengusaha Simpang 3. Saat itu Forpasita, saya kebetulan menduduki sebagai sekretaris. Pada saat itu? Ya, jadi dulu yang sekarang Simpang 3 saya sekarang alih fungsi itu, saya dulu di sana sebagai sekretarisnya Forum Pengusaha. Jadi kumpul dengan bapak-bapak pengusaha sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, ya pengalaman ya karena saya dosen, dulunya saya juga aktivis. Jadi saya dulu aktif di kampus itu kayak dulu namanya itu Senat. Oh iya, Senat. Sekarang kan menjadi BEM. BEM. Nah, saya dulu juga bagian dari Senat. Kalau dulu Undar kan sudah terkenal, kalau dulu ya terkenal demonya, terkenal. Ya itu saya dulu juga dan yang sebelumnya juga saya aktif di yayasan kami di pondok. Jadi pondok pesantren Raudhatul Tahfidzil Quran itu dulu juga ada kegiatan umroh dan haji. Saya juga sehingga komunikasi dengan masyarakat itu ya sesuatu hal yang biasa. Jadi bahkan sebelum terjun ke dunia politik seperti itu. Cuma ya memang kaget awalnya politik itu ya penuh dengan intrik dan lain-lain. Karena yang ada di mata orang awam memang seperti itu. Politik adalah sesuatu yang mungkin agak berbahaya nih kalau kita masuk ke sana. Apakah aman kayak gitu? Tapi yang jelas politik itu sesuatu yang baik. Saya alhamdulillah membaca tulisan-tulisannya Gus Dur itu yang sebetulnya mendorong saya sehingga terjun. Jadi gini ceritanya, waktu setelah Abah memerintahkan itu saya ya karena saya juga senang hobi membaca, saya baca-baca semua tulisan-tulisan Gus Dur itu, kutipan-kutipan apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu yang menggelitik hati saya sehingga saya terpanggil. Di salah satu tulisan Gus Dur kan yang berkata, kalau semua orang baik anti politik, maka pemerintahan dan kekuasaan akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik, dalam arti jahat. Itu kata-kata itu mencuci otak saya. Loh, saya membayangkan kalau semua orang-orang yang istilahnya lurus-lurus aja itu tidak suka, antipati dengan politik, negara dalam kondisi bahaya, Pak. Betul, saya setuju sih. Negara akan kondisi bahaya karena
Kalau semua orang baik, antipati sama politik. Yang katanya Mbak tadi kan politik penuh dengan intrik, Benar, konotasinya jahat dan lain sebagainya. negatif Kalau dan lain-lain. semua orang itu antipati, bahaya Mbak negara. Saya juga pernah diskusi dengan teman saya, kalau kamu ingin merubah suatu sistem gitu, masuk ke dalamnya. Karena yang Betul. seperti kita tahu kan sekarang citra, apalagi Iya. lembaga legislatif dan lain-lain, citra di masyarakat ini agak sedikit buruk ya Pak ya. Dan kalau misalnya eh, kita tidak ikut berkontribusi, ikut mengubah, walaupun memang tidak secara besar, mungkin Iya. pelan-pelan Iya. dan lain-lain, itu pastinya sangat membantulah. Betul. Seperti yang disampaikan sama Gus Iya. Makin itu tadi. Jadi ya inspirasi tulisannya Gus Dur itu yang mencuci otak saya, sehingga begitu dapat, wah saya semangat ya wes, ya Bismillah, saya ingin ya ndak meskipun ndak merubah tapi minimal bisa mewarnai bahwasannya politik itu bagus, politik itu indah, bahwa politik itu manfaatnya untuk umat. Itu yang coba saya ingin ya sedikit banyak meskipun ndak merubah mewarnai. Alhamdulillah di Jombang ini kan termasuk istimewa, banyak ya gus-gus dari pondok-pondok kan udah masuk semua. Masuk, Itu kan iya. artinya bahwasannya ikut mewarnai. Jadi Jombang ini kan juga kota santri jadi dengan harapan ketika tidak banyak orang-orang yang berempati dan masuk ke dunia politik, harapannya ya ikut mewarnai apa yang ada di Kabupaten Jombang. Jombang. Mungkin beberapa tahun lagi representasi mungkin kalau dari Gus kan sudah mulai banyak nih. Nanti ada lapisan masyarakat lain lagi yang mungkin ikut masuk sehingga semakin banyak perspektif nih. Kalau masalah nyata itu nanti ada yang mewakili langsung di panggung legislatif seperti itu. Tapi tadi saya tertarik nih sama kutipan Gus Dur itu tadi juga termasuk. Terus Gus Makin tadi juga bilang kalau Gus Makin dulu pernah jadi salah satu sekretaris di forum pengusaha. Saya jadi kepo, sebenarnya Gus Makin ini kesibukannya apa saja? Apakah cuman jadi dosen di tenaga pendidikan atau bahkan masuk ke dunia bisnis tadi sebagai pengusaha dan lain-lain, sampai sekarang juga menjadi politisi seperti itu? Ya alhamdulillah. Jadi ya dagang. Jadi saya juga punya kesibukan dagang. Terus kemudian ya di samping itu juga dosen, juga yang menjadi wakil rakyat. Itu juga kan dalam ya dagang apa aja lah. Kalau saat ini juga yang di Pondok Perak saya juga buka usaha ya dagang sembako dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kita harus bisa memilah-milah. Jadi mana usaha apa yang sekiranya itu bagaimana dapur tetap mengepul dan sebagainya, artinya seperti itu. Jadi saya termotivasi dengan kalau bisa berpolitik itu kan menjadi sarana kita untuk bentuk pengabdian kepada masyarakat. Betul sekali. Jadi itu kita sebaiknya ya jangan hidup mencari keuntungan dari dunia politik. Tapi kalau bisa ya kita itu punya penghidupan lain di luar sisi dunia politik. Politik tersebut, oke. Mungkin dari teman-teman Ordel ada yang penasaran, dari sekian banyak peran yang diemban nih sama Gus Makin, mungkin boleh diberikan tips manajemen waktunya seperti apa, mungkin pesan-pesan untuk para generasi muda yang menonton juga di podcast ini, perlu disiplin kah atau perlu memilih skala prioritas kah atau yang lainnya, mungkin bisa diceritakan atau diberikan tips nih untuk para anak-anak muda. Ya alhamdulillah hari-hari saya kalau sering berinteraksi dengan anak-anak mahasiswa kan. Betul ya? Saya terlalu sering memotivasi kepada teman-teman adik-adik mahasiswa. Sejak dini itu harus punya harapan dan cita-cita. Bahaya kalau anak-anak generasi muda itu tidak punya cita-cita yang ingin dicapai, itu bahaya. Jadi katanya orang ada yang bilang lupa, lah boleh terkungkung dengan enggak, karena kata apa? Allah itu akan merubah nasib seseorang ketika ada ikhtiar untuk merubahnya. Tapi kalau dia diam, wes cita-citaku pasrah apa jare wong tua, kan enggak bisa. Jadi saya selalu memotivasi ke anak-anak mumpung masih muda, saya memberi contoh kan
ada anak-anak entertainment sekarang kan muda-muda. Betul. Jadi usaha kreatif juga anak-anak muda. Yang dulu cerita apa itu yang anak muda buka lapak itu kan Gojek banyak dimulai dari anak-anak muda. Kayak startup. Startup itu sekarang juga banyak anak-anak muda yang bisa berkreasi dan itu sebetulnya menjadi tantangan untuk generasi berikutnya. Kira Oke. gitu. Jadi harus semangat. Para anak muda nih harus semangat ya, Anak apalagi muda. yang nonton Iya, kali ini. betul. Jadi harus bisa manajemen waktu dan kuncinya disiplin, terus harus punya cita-cita dan juga mimpi. Nah, kalau manajemen waktu itu, saya dulu sering dikomplain anak saya. Oke, ini apakah ada cerita seru dan unik mungkin dari Ya, Gus Makin? saya karena biasanya orang politisi kan Sabtu, Senin sampai Jumat, hari-hari saya kan banyak untuk kegiatan di DPR. Sabtu dan Minggu hari-hari saya banyak di dunia kampus. Jadi terkadang saya, tapi ya alhamdulillah anak-anak keluarga juga memahami jadi kesibukan. Karena itu sudah terlanjur apa yang saya laksanakan mewakafkan diri saya ya untuk pengabdian. Saya mau anak-anak saya, istri saya bilang aku kadung mewakafkan diri saya. Jadi sesibuk apapun ya saya harus lakukan. Saya harus nemui teman-teman mahasiswa kegiatan apapun selama itu ya jalan satunya biar gampang memanajemen waktu ya kadang ya anak istri saya aja Mbak. Nah, jadi Ya apakah itu cara Gus Makin untuk mengganti waktu-waktu kesibukan yang tidak bisa bersama istri dan juga anak-anak seperti itu? Quality time itu tidak melulu waktunya harus banyak. Jadi ini khusus untuk anak-anak muda saya. Jadi saya pesankan. Jadi kita semuanya punya harus ada waktu quality time yang meskipun tidak panjang, tidak sehari full, tapi kita itu ada waktu yang indah. Jadi ya 2 jam, 3 jam kita ngobrol sama keluarga. Jadi quality time itu ya harus diciptakan dan dicari momen yang tepat. Betul, karena panjangnya durasi bersama itu belum menentukan apakah kualitas, apakah kebersamaan itu bermakna dan lain-lain seperti itu. Wah, keren sekali. Ini tadi juga menyinggung sebagai peran formal nih di industri formal dan juga peran sebagai ayah dan juga suami di keluarga. Nah, oke, selanjutnya saya ingin kembali lagi tentang karir politik dari Gus Makin. Tadi Gus Makin bilang kan Gus Makin sudah 3 periode ini ya. Dan saya sempat melihat atau mencari tahu kalau awalnya Gus Makin berada di Komisi B di periode pertama, periode kedua juga Komisi B, dan di periode ketiga ini di Komisi A. Kan Komisi B itu selaras dengan latar belakang Gus Makin sebagai dosen ekonomi atau seseorang yang memang membidangi di bidang perekonomian dan lain-lainnya. Dan Komisi B juga membidangi di bidang perekonomian dan keuangan. Tapi sekarang berganti menjadi pemerintah dan hukum. Nah, latar belakangnya itu apa, Gus? Kenapa ada pergantian dari Komisi B ke Komisi A? Ya, jadi manusia itu kan otaknya harus selalu berkembang. Betul. Jadi setelah saya 2 periode berkecimpung ngurusi ekonomi, keuangan dan sebagainya, ada masukan kita diskusi dengan partai, ada kalanya ya butuh suasana baru. Pemerintahan apapun sebagai wakil rakyat kita ini kan harus siap belajar. Jadi orang melihat sampai ini kan dosen, belajar kan saya kira wis menjadi makanan sehari-hari. Jadi ya saya siap. Jadi sekarang mencoba mengurusi urusan-urusan yang kaitannya dengan kegiatan pemerintahan dan hukum. Jadi ya alhamdulillah saya enjoy. Artinya semua kegiatan baik di pemerintahan, kalau misalkan di A itu kecenderungan kaitannya dengan di pemerintahan desa dan juga kaitannya dengan hukum tata laksana aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Dan sekarang pun di kegiatan di pemerintahan desa itu kaitannya erat sekarang juga dengan kegiatan ekonomi. Sekarang jadi kan sebenarnya saling berintegrasi. Saling berintegrasi. Ya misalkan yang kita hadapi saat ini beberapa bulan-bulan kemarin yang intensif dan sebagainya, misalkan pembentukan KDMP ya, itu kan kegiatan ekonomi dipusatkan di desa
yang kaitannya dengan program pemerintahan pusat, itu sinergi. Bagaimana desa bisa punya berdaya ekonominya, bagaimana desa punya kemandirian. Kan kita tahu bahwasanya sekarang desa itu kan dana desanya juga dipotong, tinggal sedikit, tapi pemerintah pusat memberikan stimulan berupa iki lho tak deki kayak kegiatan koperasi dengan harapan apa? Kegiatan yang ekonomi yang berputar di desa itu akan berdampak terhadap apa ya, kemandirian desa. Jadi luar biasa mindset yang ditanamkan oleh pemerintahan pusat, harapannya desa itu punya kemandirian ekonomi. Jadi tidak hanya bergantung pada dana yang diberikan, Betul. tapi diberikan jalan nih untuk Iya, dikelola, betul. untuk dicurahkan Iya, usaha dan pikirannya betul. supaya bisa mandiri. Betul, kan harapannya di desa itu ada perputaran ekonomi yang luar biasa. Itu mindset yang apa itu yang sekarang lagi dibangun di desa-desa itu. Oke, baik. Jadi sekarang sudah enjoy di Komisi A ya? Ya Gus Magid. alhamdulillah. Apakah ada perbedaan yang signifikan pergantian komisi ini ataukah Saya tidak? kira kalau bagi seorang pendidik yaitu tantangan baru. Jadi yang namanya politik itu kan harus mau belajar. Harus Betul. mau belajar, harus mau mengadaptasi diri. Sekiranya itu yang terpenting adalah kehadiran wakil rakyat itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, ditugasi apapun itu yang jelas itu untuk bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat. Ya, karena permasalahan di masyarakat, di lapangan itu kan juga banyak sekali. Jadi Ya. memang wakil rakyat, Ya. representasi dari para rakyat ini memang harus selalu mau Ya. belajar Mau belajar. untuk memahami juga bagaimana persoalan real di lapangan seperti itu. Jadi politik itu kan indah dan dinamis. Dinamis. Jadi, iya. Saya dulu ingat kalau perjalanan politik Gerindra itu luar biasa. Saya dulu kalau kita flashback di awal, saya dulu mulai masuk di Gerindra kan di 2013 2014. 14. Itu waktu itu saya ingat betul, waktu itu ketua DPC-nya masih Pak Sis, itu memotivasi betul, ayo Gus, yang penting itu untuk bisa manfaat. Waktu itu Gerindra masih nol, Mbak. Di representasi ini Iya. masih nol. Belum punya kursi. Jadi alhamdulillah saya ini DPR pertamanya Gerindra di Kabupaten Jombang. Keren sekali. Saya sama Pak Iwan. Nanti 2014 itu 2000 sebelumnya itu nol kursi. 2014 alhamdulillah Gerindra dapat 2. Saya sama Pak Iwan. Nah, setelah itu saya di 2018 itu ditunjuk sama pusat untuk menjadi ketua DPC. 2018 saya ingat betul, ya partai itu kan punya trik apa. Jadi gini, sampai tak tunjuk jadi ketua. Tapi kalau 2019 kursinya ndak nambah, jenengan harus siap-siap kami ganti ya dulu. Bagi seorang saya kan menjadi tantangan, waduh. Ini. Tapi saya siap aja, wis bismillah. Oh siap Pak. Wong saya ini ya kader partai apapun ya siap aja. Ya siap. Alhamdulillah 2019 Gerindra naik 100%, Mbak. 100% Iya, kenaikannya. dari 2 kursi Menjadi menjadi 4 kursi. Oh, alhamdulillah saya aman. Dan ada pergantian baru di 2022 kan masa jabatan saya mau habis, digantikanlah Mbak Dela yang apa itu Mbak Oktadela itu yang sekarang. Dan alhamdulillah Mbak Dela pun juga ditarget sama partai, Mbak harus naik 100%. Dan alhamdulillah dijabahi sama Allah ya. Dari 4 menjadi 8. 100% lagi. 100% lagi. Wow. Jadi wah ini luar biasa. Nggak tahu ini Mbak Dela ditanting berapa lagi. Nggak tahu. Jadi luar biasa. Saya ya itu semua juga harus butuh dukungan dari semua kader partai apa ya untuk yang jelas terkadang kalau seorang politisi digitukan sama partai kan menjadi tantangan besar. Saya harus siap. Jadi apapun ini memang tantangan
tantangan buat Gerindra untuk di Kabupaten Jombang. Oke, baik. Tadi sudah menceritakan banyak sekali mulai dari perjalanan awal dan lain-lainnya. Kita mungkin break dulu. Oh, Kita siap. minum dulu kopi dari Alhamdulillah. Wonosalam. Jombang Kita Wonosalam. wajib bangga. Jombang Harus iya, punya Excelsa nih. Excelsa. Silakan mungkin bisa Siap. diminum dulu, saya juga izin minum. Iya, siap. Pahitnya terasa karena memang tanpa gula. Gus makin suka tanpa gula atau dengan Iya, gula? tanpa gula. Tanpa gula Jadi, berarti seperti ini yang suka iya. ya? Nikmatnya kopi itu ketika kita merasakan di pahitnya. Dari situ kita wah, pahit getirnya kehidupan ya. Oh, jadi pahitnya Iya. kopi mengingatkan Iya. pahit getirnya Katanya kehidupan. masnya kopinya pahit, tapi kalau manis. Aduh. Seperti itu. Jadi nggak perlu gula, perlu Nggak saya. perlu gula. Perlu saya. Iya, iya, iya. Oke. Kemarin kita juga sudah Intermezzo. menyelenggarakan JCF itu juga Iya, Jombang Coffee iya. Festival yang memblow up nih kopi Excelsa. Semoga kedepannya nantinya juga semakin banyak orang-orang nggak cuma di Kabupaten Jombang aja, tapi di luar kabupaten bahkan mungkin di internasional Iya. bisa mengonsumsi kopi Excelsa dari Jombang. Alhamdulillah. Seperti Memang butuh effort yang luar biasa dan kita punya ada dataran tinggi Wonosalam yang Betul. menghasilkan kopi yang luar biasa. biasa. Dan ini pastinya juga butuh kerjasama dari banyak pihak untuk saling mendukung Ya. supaya apa yang dipunya Jombang, sumber daya unggulan Jombang ini bisa maju sampai kancah internasional amin, seperti amin. itu. Amin, amin. Ya, Oke, kita lanjut nih. ya. Karena Gus Makin juga termasuk dosen, Hmm. pastinya seperti yang sudah dibilang tadi, banyak berinteraksi dengan para anak muda kan. Hmm. Para generasi muda, walaupun mungkin sudah mulai remaja ke dewasa ya kalau mahasiswa. Tapi saya ingin bertanya tentang kebijakan yang akhir-akhir ini sedang ramai nih, Gus. Tentang pembatasan usia menggunakan media sosial yang diperuntukkan untuk remaja di bawah 16 tahun ya, kalau tidak Iya. salah. Nah, kalau dari pendapat Gus Makin sendiri melihat fenomena atau kebijakan ini dari sudut pandang Gus Makin itu seperti apa? Jadi, saya setelah membaca draft aturan itu, saya orang yang paling senang sekali, Pak. Karena apa? Ya, alhamdulillah di samping kegiatan-kegiatan saya ini kan ketua komite MTSN. Nah, jadi Wow, satu fakta terungkap lagi. Iya. Ketua komite, oke. Jadi ketika saya membaca fenomena yang ada di masyarakat saat ini, ya mohon maaf ya, anak-anak mengalami sesuatu hal yang belum waktunya. Oke. Saya merasakan itu ketika ini pengalaman yang saya lihat mata kepala saya langsung pada saat dulu COVID, Mbak. Oh ya, COVID kan tidak boleh keluar ya. Nah, tidak Jadi boleh banyak fokus keluar, pakai gadget. pakai gadget. Ini saya cerita apa adanya. Suatu ketika saya kan dulu banyak belajarnya kan banyak di tempat-tempat internet dan lain sebagainya karena mereka harus tidak boleh jauh berinteraksi. Suatu ketika itu saya pernah melihat anak-anak muda itu berkumpul, Mbak, di warung. Karena apa? Sekarang anak-anak kecil waktu itu kan HP itu, gadget itu kan kayaknya menjadi sarana infrastrukturnya belajar. Betul. Sekarang sudah dipindahkan semua Iya. online gitu. Dan itu juga mendapatkan fasilitas juga kan dari negara, ada pulsa dan sebagainya. Yang saya waktu itu terenyuh itu dan nyangka-nyangka, saya miris waktu itu melihat ada anak-anak kecil yang mulai ngobrol membahas sesuatu yang belum waktunya. Itu Mohon maaf ya, SD kah atau SMP, SMP? SMP masa-masa anak-anak puber melihat sesuatu situs-situs yang Terlarang seperti itu ya. wih, saya terenyuh waktu itu. Saya tegur langsung itu sok gegeran kan. Wah, dalam hati kecil saya waktu itu, wah ini negara harus hadir. Kemudian efek itu dampaknya luar biasa. Sehingga kita yang rasakan di masyarakat kan anak-anak kecil
dewasa belum waktunya. Karena ya naudzubillah godaan dunia yang barang sekecil ini menyebabkan iso mencuci otak generasi muda, sehingga apa ya istilahnya itu mudorotnya itu luar biasa. Kemudian banyak sekali setelah pasca itu anak-anak generasi kita yang terjerat apa? Judi online, ngeslot, ya fasilitasnya kan dari itu. Anak-anak kecil-kecil sampai ada di beberapa tempat itu anak rela mencuri uang demi ikut bisa membeli apa itu slot, isok ngeslot, isok masya Allah. Itu menjadi keprihatinan kita. Bahkan saya ya alhamdulillah karena saya juga ketua komite, saya sering interaksi dengan para wali siswa, Para wali wali murid. murid, sering ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan kemarin, kita wajib bersyukur di tahun ini Maret tanggal 28 Maret 2026 telah keluar aturan tentang pembatasan untuk bersosial media. Jadi anak-anak yang usia 16 tahun kan ada pembatasan. Dan ini istimewa, mungkin kado istimewa bagi para orang tua di wilayah Asia Tenggara kan baru Indonesia yang baru mulai. Kalau di negara lain ya sudah mulai, kalau Australia apa kan sudah mulai itu anak-anak sudah pembatasannya. Kalau di kawasan Asia Tenggara kita itu termasuk mengawali. Alhamdulillah luar biasa, wah minimal ya naudzubillah ya. Kalau orang tua itu apa itu membiarkan anak-anaknya itu terjerumus kayak gitu, ya ikut berjariah dosa loh, Pak. Betul, Ya karena orang masih tua tanggung jawabnya juga kan masih kan. tanggung jawab orang tua yang membelikan HP, orang gadgetnya itu anak-anak yang itu kalau orang tua tidak bisa ngontrol, itu kan juga ikut katanya kalau istilah orangnya ikut jariah dosa kan. Nah, ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Komdiji yang sudah mengeluarkan aturan itu, Bapak Presiden juga betapa pentingnya menciptakan generasi mendatang ini yang benar-benar sesuai harapan bangsa dan negara. Jadi kalau ya memang butuh waktu. Saya dengar kemarin itu hanya beberapa platform yang sudah mulai melaporkan pembatasan ini. Yang paling Betul, pasti ada step by ada step by step-nya. step. Yang cepat reaktif kayak nggak salah TikTok. TikTok itu sudah melaporkan berapa juta akun yang sudah mulai ditutup. Nah, ini satu keistimewaan mungkin akan bergerak kepada platform-platform yang Lain. lain. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini tuh ada sebuah dilema mungkin ya Iya. untuk para orang tua juga. Karena pada awalnya mereka memberikan gadget itu untuk dibuat hal-hal yang baik. Kayak misalnya kita sekarang kan mencari informasi baik tentang semua hal. Mungkin kalau misalnya di sekolah ya kita mencari informasi tentang jawaban atau mungkin kita membutuhkan sesuatu yang pengetahuan lah, nanti kita bisa ngakses tuh namanya internet. Tapi karena adanya kekurangan atau keterbatasan kontrol dari orang tua, karena sekarang saya lihat fenomena sekarang ya, Gus, banyak sekali orang tua yang malah lebih gaptek daripada anak-anaknya yang masih kecil. Bahkan saya lihat anak-anak umur 3 tahun, mereka sudah dipegangi HP, mereka sudah melihat YouTube dan lain-lain tanpa ada kontrol dari orang tua. Dan pastinya negara memang sudah hadir dalam sebuah kebijakan untuk membatasi pembatasan sosial media atau media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Tapi orang tua juga tidak boleh tinggal diam. Karena saya lihat sekarang anak kecil itu atau anak-anak sekarang hiburan utamanya tuh HP gitu. Mereka itu seperti tidak punya kesibukan lain selain menggunakan gadget dan lain-lain. Mungkin dari Gus Makin sendiri untuk mengatasi atau meminimalisir hal ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, untuk mengontrol supaya karena gadget ini kan seperti pisau bermata dua, dia bisa bisa mendatangkan manfaat, tapi juga bisa mendatangkan mudorot. Nah, supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti itu. Ya, ini menarik sekali, Pak. Sebetulnya saat ini kalau kita merasakan ketika anak-anak kita ini terfokus kepada dunia gadget, ada dunianya yang hilang, Pak. Betul.
dunia permainan, dunia interaksi sosial sudah Yang secara tatap yang secara muka, tatap muka yang dulunya kita sehingga suka main lompat betul. tali dan lain-lain, sekarang udah pada, walaupun Udah mereka hilang semua. bertemu Pak, saya tuh Betul. lihat mereka pada pegang HP semuanya. Iya. Bertemu tapi tidak berbicara. Betul. Jangan coba lah kunjungan ke warung-warung kopi, kafe ngono. Apakah mereka ngobrol? Enggak. Gimana kabarmu? Wah, jadi Bener. Masya Allah, ini bertemu apa? Kan akhirnya kan punya dunia sendiri dan padahal itu juga berbahaya, Mbak. Menciptakan egoisme. Betul. Jadi orang jangankan kalau bertemu dengan teman, ya kita di rumah tangga aja lah. Ketika orang tua menyuruh anaknya, kosek ta mama, iki ada anak kecil lagi main HP apa disuruh orang wis dicuekin dan lain sebagainya. Itu ya kalau saya bilang iso menuju ke degradasi moral kan. Ketika Betul, betapa penurunan moral. sedihnya orang tua ketika memanggil anaknya, tapi anaknya itu apalagi lagi terfokus ke HP. Di dalam Quran dalam hadis disebutkan wala taqulama ufin, kan jangankan berkata itu aja kan aku sih sama kan Itu malah itu waduh terus yang untuk kesehatan juga Mbak, Masya Allah, kita ini ya para orang tua, jenengan juga nanti kan menjadi ibu, mas menjadi bapak. Itu penelitian di kedokteran itu menjelaskan bahwa anak kecil ketika dunianya sudah dipaksa dengan dunia gadget, satu, banyak sekali organ-organ yang belum siap itu dipaksa, Pak. Anak kecil ya memang benar orang tuanya ditinggal lapo-lapo, dikasih gadget, anaknya diam. ya. Apa yang terjadi di balik itu akan mempengaruhi kesehatan matanya. Anak akan menjadi itu juga berbahaya. Itu banyak sekali kasus-kasus anak menjadi tidak normal ya karena kelamaan di HP, Oke. di gadget. Berarti peran orang tua nih harus senantiasa mendampingi Iya. seperti itu Yang supaya bagus itu kalau tidak salah saya pernah melihat di situsnya dunia psikologi, ada timing waktu. Jadi misalkan kamu boleh ber-HP antara jam ini sampai jam ini. Oke. Wah, itu bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Dan ketika ada pembatasan seperti itu, dia akan merasakan ada kesempatan-kesempatan interaksi dengan kawan, orang tua, keluarga. Itu juga harus menjadi perhatian. Oke, baik. Karena tapi saya melihat juga di samping memberikan pembatasan seperti itu, kita juga harus hadir untuk menemani mereka supaya mereka juga tidak merasa kesepian, mereka tidak mencari sesuatu yang di luar, mungkin di luar rumah dan lain-lain seperti itu ya, Pak. Jadi motonya itu kan kalau pengen jadi orang tua yang baik, jadilah sahabatnya anak. Betul. Jadi suatu saat itu kita perlu diskusi dengan anak, curhat. Anak itu perlu diajak berbicara dengan itu. Gimana sekolahmu Dari jadi teman hati ke aja. hati, betul. Ya, biasanya itu peranannya ibu itu. Ibu bisa dekat dengan anak-anaknya. Tapi katanya kalau anak perempuan tuh lebih dekat dengan ayahnya. Ya, karena saya enggak punya anak perempuan. Oh. Jadi belum memiliki pengalaman Ya, ya betul. seperti itu. Oke, wow. Menarik sekali insight yang tadi sudah disampaikan juga. Kita jadi bisa melihat bahwa isu seperti ini memang perlu dilihat dari berbagai sisi ya Pak ya. Tidak hanya soal pembatasan tapi juga tentang perlindungan dan edukasi supaya bisa berjalan beriringan. Mungkin juga pendampingan dari orang tua, bagaimana orang tua hadir dalam setiap momen anak. Mungkin yang sudah dilakukan Gus Makin juga membawa anak dan istri dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dan ini mungkin terakhir, ada pesan tidak Gus Makin untuk teman-teman atau teman-teman Ordel nih yang sedang menonton? Saya juga karena tadi Gus Makin mention suka membaca buku, bisa direkomendasikan mungkin buku yang paling membuat Gus Makin kayak semacam turning point lah, atau sesuatu, atau buku yang merubah life changingnya Gus Makin seperti itu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Ordel. Ya, membaca itu kan
saya itu bukan orang yang fanatik harus membaca buku A gitu, Kak. Oke. Bagi saya, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu adalah jadikan jendela ilmu. Jadi misalkan apapun fenomena yang ada, jadi itu menjadi momen kita untuk terus belajar. Jadi saya sarankan kepada anak-anak muda itu, ya saya sering kali kalau ngajarkan, jangan orang yang merasa cepat puas, tapi terus belajar. Kalau kekurangan saya ini, saya ingin pengetahuan yang ini, terus belajar. Ya belajar itu kan banyak hal, bisa bertanya kepada apa itu yang lebih senior dan lain sebagainya. Yang jelas ya kita juga sangat bersyukur loh hari ini, kita karena kemajuan teknologi, Betul? orang sekarang kan tidak perlu beli buku yang harus kemana-mana. Jenengan mengisi waktu luang, membaca apa itu Artikel. Terus dan sekarang juga ada sebagainya. electronic book. Nah, e-book. Betul. Makanya sekarang ya koran aja sekarang nggak laku kan, kalah sama berita up to date. Sudah berganti ke media Dan online. ini sebetulnya bangsa kita itu momentum ini sudah dibuka oleh negara, bahwasannya marilah kita sambut positif terkait dengan pembatasan bermedsos anak-anak di usia di bawah 16 tahun itu. Jadi kita harus istilahnya momentum itu kita jadikan sebagai tonggak, apalagi orang tua. Ketika si anak sudah mulai merasakan, ini mungkin akan berdampak di pertengahan tahun atau akhir tahun nanti. Anak-anak kan sekarang sudah mulai kesulitan mengakses TikTok. Nah, saya kemarin dengar anak kecil-kecil, TikTokku mati. Jadi saya melihat anak-anak kecil sekarang, jarene ibu saiki gak oleh TikTokan. Benar. Itu tuh luar biasa lah. Ketika ada fenomena itu, lah orang tua harus hadir. Dikasih, ayo rek timbangane TikTokan naik kono ikut kegiatan TPQ apa ya, bersosialisasi dengan teman-teman sejawat. Itu dan makanya juga negara harus hadir, kasih kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu bisa mengalihkan itu. Mengalihkan kan saya dengar juga di beberapa daerah kan ada apa itu festival mainan jadul. Nah, iya Lah, betul. itu pemerintah harus hadir agar apa? Agar dunianya mereka anak-anak sekarang tidak terfokus kepada gadget dan lain sebagainya. Jadi harapan kita ya sinergi lah, sinergi semua pihak, terutama orang tua. Sekarang waduh rek, anakku saiki boleh kayak HP. Nah, ini momen saya untuk hadir. Sekarang kan alhamdulillah sekarang game-game yang anak-anak sekarang sudah mulai nggak bisa, tapi memang bertahap. Nggak semuanya. Karena banyak sekali kan aplikasi. Iya, penggunanya Indonesia ini nomor berapa ya tertinggi dunia? Iya. Pengguna gadget. Hampir 50% lebih lah Iya. di Indonesia tuh pengguna gadget seperti itu. Betul. Iya. Kalau tadi rekomendasi bukunya Gus Makin, adakah untuk teman-teman Ordel nih mungkin tertarik untuk membaca? Saya kalau ya sebetulnya buku saya banyak, Pak. Buku saya kalau zaman dulu kalau misalkan fokus di satu buku saya tidak ada. Saya suka semuanya. Terutama ya ini kan sekarang artikel itu. Oke. Yang menarik itu pertama kan membaca intisarinya dulu. Ketika tertarik mengambil intisarinya, maka kita akan mencoba melihat isi. Oke. Saya kira itu. Kalau buku saya nggak berani merekomended karena semuanya saya suka. Oke. Berarti sekarang lebih banyak membaca artikel seperti Ya, itu ya Gus betul. Makin. Oke. Nah, nggak terasa obrolan kita hari ini tuh membawa kita dari cerita personal, perjalanan, sampai bagaimana melihat isu-isu yang sedang berkembang, apalagi tentang generasi muda yang akan menjadi generasi emas nih di tahun 2045. Iya. Nah, dari obrolan ini juga kita tahu bahwa di balik setiap peran politik yang dilalui selalu ada proses panjang, ada pengalaman juga dan ada cara pandang termasuk dari motivasi Gus Makin mengapa akhirnya terjun ke dunia politik seperti itu.
Termasuk tadi juga kita sudah membahas bagaimana penggunaan media sosial pada anak bukan hanya soal pembatasan, tapi juga tentang perlindungan, edukasi, dan peran bersama, sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga yang paling penting adalah keluarga, terutama orang tua. Dan tentunya DPRD Kabupaten Jombang sendiri saat ini juga terus berupaya menggodok berbagai kebijakan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Dan terima kasih banyak Gus Makin untuk sama. waktunya hari ini, untuk insight-insight yang diberikan yang Siap. wow, keren sekali. Ternyata saya jadi tahu nih, Gus Makin selain menjadi politisi juga menjadi dosen, juga menjadi masih menjadi sekretaris di Oh, sudah enggak? sudah enggak, tapi masih lanjut ya menjadi Iya. pengusaha dan lain-lain. Jadi teman-teman Ordel juga pastinya tahu siapa sosok di balik peran-peran, di balik kebijakan yang ada di Kabupaten Jombang. Dan kita nantinya mungkin selanjutnya kita juga akan mengundang yang lain nih, anggota legislatif yang lain yang bisa menemani kita, yang bisa kita ajak ngobrol bagaimana perjalanan mereka, bagaimana latar belakang, bagaimana akhirnya mereka terjun ke dunia politik. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengobrol bersama kita di podcast Obrolan Orang Dalam. Dan saya Eka, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Obrolan Orang Dalam yang disiarkan langsung di Kabupaten Jombang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.